Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Rahmadani Yulianti, peserta Latsar CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2022, gelombang 2, angkatan 14, kelompok 3. Nah, teman-teman, pada malam hari ini saya akan berbincang-bincang sedikit dengan rekan kerja saya tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Nah, pasti teman-teman penasaran kan, teman saya ini siapa sih namanya? Mbak Cantik ini siapa sih? Yuk, kenalan yuk. Silakan, Mbak. Ya, makasih Mbak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutmainah. Saya juga merupakan salah satu peserta Latsar CPNS dari Kementerian Perhubungan tahun 2022. Saya sendiri merupakan rekan kerja dari Mbak Rahmadani. Unit kerja saya yaitu dari unit listrik. Ya, saya kembalikan ke Mbak Rahmadani. Oke, terima kasih Mbak Mutmainah. Nah, Mbak Mutmainah, kan kita malam ini tuh mau sedikit berbincang-bincang tentang Smart ASN dan manajemen ASN. Untuk Smart ASN nih, kan kita sedikit membahas tentang literasi digital ya Mbak ya. Nah, literasi digital sendiri itu yang saya tahu ada digital skill, digital culture, digital ethic, sama digital safety. Nah, untuk Mbak Mutmainah nih, untuk pendapat Mbak tentang literasi digital ini gimana Mbak? Ya, sebelumnya makasih ya Mbak kesempatan. Menurut saya sebenarnya tuh literasi digital itu dalam dunia kerja tentunya sangat dibutuhkan ya Mbak. Kita bisa lihat sendiri apalagi pas zaman-zaman pandemi kemarin kan, anak kecil aja, anak SD aja tuh menggunakan digitalisasi buat belajar. Dengan adanya digital tentunya sangat membantu Mbak buat pekerjaan kita sehari-hari. Namun sayangnya masih banyak dari rekan-rekan kerja, terutama ya mungkin yang sudah tua-tua, yang kurang paham mengenai digitalisasi. Jadi mereka kurang mampu Mbak untuk menggunakannya. Banyak juga orang-orang yang sebenarnya bisa, cuman mereka tidak memanfaatkannya dengan baik. Masih banyak yang mengutarakan apa ya, kayak hate speech gitu di media sosial atau menyebarkan hoax. Nah, itu kan bentuk negatif ya Mbak dari adanya literasi digital ini. Ya benar juga ya Mbak ya. Mbak. Betul, betul. Saya juga agak sedikit ke-trigger nih kalau bahas tentang hate speech. Soalnya hate speech kan nggak bisa kita pantau ya Mbak ya. Nah, Iya, benar. untuk digital sendiri Mbak tadi sempat bilang untuk yang mungkin orang tua nih, yang mungkin senior-senior di atas kita yang masih belum mahir dalam menggunakan teknologi seperti ini. Untuk di unit kerja Mbak sendiri, apakah sudah digitalisasi Mbak atau ada banyak yang masih menggunakan manual? Sebenarnya di unit kerja saya kan bekerja di unit listrik ya Mbak, di mana pekerjaan saya operasional, harus memeriksa peralatan, maintenance dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya tuh di awal-awal sudah digitalisasikan sebenarnya Mbak untuk pelaporan peralatan maupun pelaporan personil di portal INSIS. Namun menurut kami apa ya, kayak kurang optimal gitu Mbak. Jadi sampai sekarang masih manual, masih menggunakan kertas buat checklist, menggunakan logbook buku seperti itu Mbak. Oke Mbak, kalau gitu apakah digitalisasi ini tapi mempermudahkah apa malah jadi mempersulit Mbak? Ya sebenarnya kalau misalnya adanya ini tentunya kan adanya digitalisasi itu pastinya gunanya untuk membantu ya Mbak, untuk lebih mempermudah.
Nah, saya sih berharapnya semoga ke depannya di tempat kerja saya digitalisasi ini bisa dikembangkan, Mbak. Jadi kayak lebih mempermudah kami begitu dalam bekerja, dalam checklist laporan. Jadi kalau misalnya kami mau lihat laporan bulan ini, bulan itu, tahun sekian, kami bisa langsung mengeceknya tanpa harus membuka buku berlembar-lembar seperti itu. Benar, Mbak. Saya mau lanjut nanya nih, Mbak, tentang manajemen ASN. Nah, untuk manajemen ASN kan itu secara umum sebenarnya kita udah paham nih, Mbak. Kita udah berada terjun di lapangan, kita otomatis tahu tentang manajemen ASN itu. Untuk Mbak sendiri, mungkin secara sederhananya nih, Mbak, manajemen ASN itu menurut Mbak apa sih, Mbak? Kalau menurut saya sendiri sih manajemen ASN itu berarti sesuatu yang memanage kita ya sebagai ASN agar kita bisa menjadi pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, memiliki etika dalam memberi pelayanan, terhindar dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan adil kepada masyarakat yang kita layani. Menurut saya seperti itu, Mbak. Oke, Mbak. Nah, kalau di kantor unit, kalau misal di unit Mbak tuh gimana sih Mbak untuk manajemen ASN-nya? Apakah sudah terlaksanakah menurut Mbak? Apa masih banyak yang kurang nih Mbak? Sebenarnya kalau misalnya membahas tentang manajemen ASN berarti ke sumber daya manusianya ya Mbak ya. Menurut saya sih di unit kerja saya sebenarnya masih agak kurang gitu Mbak. Soalnya mungkin dari ini sih yang kurang tuh karena kerjanya tidak memenuhi sesuai jam kerja. Misalnya datang terlambat terus pulang cepat. Seperti itu sih Mbak. Namun kalau misalnya dalam memberi pelayanan, dalam bekerja itu sebenarnya sudah bagus, sudah memenuhi tanggung jawabnya. Cuman ya itu saja tidak bekerja sesuai jam kerjanya. Itu masalah klasik ya Pak, di mana-mana saya rasa terlambat pulang cepet tuh udah jadi apa ya, udah jadi kebiasaan ya nggak sih Mbak ya? Iya betul. Nah Mbak Mutmainah, kalau kita membahas tentang manajemen ASN nih, kan ada dibahas juga tentang merit system. Merit system itu yang saya tahu di mana kita yang muda-muda ini nih dapat berpotensi yang berpotensi dapat dijadikan sebagai kanit. Nah, menurut Mbak sendiri, apakah tidak akan jadi masalah jika kita yang masih fresh graduate, yang belum punya pengalaman, dijadikan kanit? Baik, kalau membahas masalah merit system, ya tentunya dengan adanya sistem ini pasti ada pro dan kontra ya Mbak. Apalagi misalnya nih kita yang fresh graduate, terus dijadikan kanit. Tentunya ada kecemburuan dari rekan-rekan kerja kita yang sebelum-sebelumnya. Namun dilihat sendiri, tidak mungkin kita yang fresh graduate ini akan diangkat jadi kanit jika kita tidak memenuhi kompetensi-kompetensi tertentu untuk menjadi kanit. Karena kan dari sistem merit ini dia tidak melihat umur, tidak melihat suku, tidak melihat bahasa kita dari mana, agama kita, tapi dia melihat bagaimana kemampuan kita dalam bekerja. Jadi kalau misalnya kita memang mampu, ya bisa-bisa saja kita yang baru-baru lulus ini, baru mau jadi ASN ini diangkat sebagai kanit di unit kerja kita. Seperti itu, Mbak. Baik, Mbak Mutmainah. Nah, sebelum kita akhiri nih Mbak bincang-bincang kita malam ini, saya pengen tahu untuk Mbak Mutmainah sendiri, apa sih harapan Mbak untuk diri Mbak sendiri ataupun untuk kita nih CPNS tahun 2022 dengan mengikuti Latsar khususnya di saat kita mendapatkan materi Smart ASN dan manajemen ASN. Baik, Mbak. Untuk harapan saya sendiri sih, tentunya pertama saya berharap bisa jadi ASN, bukan hanya saya, tentunya kita semua. Begitupun pihak pelaksana tentunya berharap agar kita semua bisa menjadi ASN yang profesional,
kita bisa menerapkan apa-apa yang telah diajarkan di manajemen ASN. Kita bisa mengetahui tugas kita, kewajiban kita, terus nilai-nilai dasar ASN. Saya harap sih semoga ya diri saya sendiri terutama bisa menerapkan semua itu. Terus untuk dari sisi manajemen ASN-nya, di Smart ASN-nya, ya saya berharap tentunya ke depannya semoga ada perkembangan digitalisasi di unit saya tentunya, ataupun di seluruh lingkup perhubungan lah, agar kita juga bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadi kita ini tidak tertinggal lagi seperti dahulu-dahulu, seperti itu Mbak. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Mbak Mutmaina. Terima kasih sudah sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya, sharing-sharing ilmu pengetahuan lah dan wawasan buat teman-teman yang lain. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan dirinya untuk menonton podcast saya dan Mbak Mutmaina malam hari ini. Semoga apa yang kita perbincangkan dapat menjadi wawasan baru untuk teman-teman dan kita semua. Saya Rahmadani. Dan saya Mutmaina. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Sampai jumpa di podcast berikutnya.